Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Allah, Allah, Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Setelah kita mengetahui tentang mukhalafatuhu lil hawadits dan wahdaniyat, maka selanjutnya adalah Allahu nurus samawati wal ard. Allah nur, Allah adalah cahaya. Jadi zatnya adalah nur, sifat-sifatnya adalah nur, af'alnya adalah nur. Jadi Allahu nurus samawati wal ard. Di dalam Al-Qur'an, an-nur itu disebutkan di seluruh Al-Qur'an. Itu nur disebutkan di dalam bentuk tunggal, mufrad. Tetapi az-zulumat itu bentuknya jamak. Misalnya minaz-zulumati ila nur. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi. Seandainya pun kita misalnya untuk membahas Allah nur tidak boleh misalnya, karena itu khusus terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah nur, maka Allah dalam Al-Qur'an berfirman Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi. Perumpamaan cahayanya. Jadi di situ mathalu nurihi berarti kita ini diberi hak untuk menjelaskan mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Maka Allahu nurus samawati wal ard. Nih kalau diulang dari awal bahwa Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Nah, kita sekarang berada di bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kita sekarang berada di bumi. Bagaimana kita akan berpindah dari bumi ke langit, lalu dari langit ke nur, ke cahaya, lalu dari cahaya ini sebagai hijab yang terdekat kepada Allah, lalu berpindah kepada Allah. Maka ini sebenarnya adalah bukan perpindahan dari sebuah tempat ke tempat lain, atau perpindahan dari sebuah waktu kepada waktu yang lain, tetapi ini adalah perpindahan dengan keagungan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Anda ini atau kita atau saya adalah sebuah unsur di bumi ini, karena manusia ini terdiri dari 4 unsur. Misalnya ada unsur apinya, ada unsur anginnya, ada unsur tanahnya, ada unsur airnya. Jadi Anda adalah sebuah unsur atau unsur di dalam bumi ini. Maka bagaimana Anda ini mencari tempat di langit? Tempat di langit, kemudian di mana tempat Anda di nur tadi, di cahaya tadi, di mana? Maka jika Anda ingin mengetahui secara terperinci di dalam nur ini, maka jawabannya ada di dalam Al-Qur'an, mathalu nurihi. Itu sifat atau penjelasan tentang nur, cahaya Allah itu, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Jadi pada saat mathalu nurihi, penjelasan tentang nurnya, sifat tentang nur, cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka misalnya seperti seorang guru, seorang ustadz, seorang pengajar misalnya menjelaskan 1 tambah 1 sama dengan 2, atau 2 tambah 2 sama dengan 4 misalnya, ingin mengajarkan kepada anak yang baru belajar matematika. Bagaimana cara untuk menjelaskannya secara agar anak itu paham? Oh, misalnya 1 pisang, nah ditambah 1 pisang berarti 2 pisang. Nah, misalnya
atau dia sedang pegang apa, misalnya pegang bolpen, satu bolpen ditambah dengan satu bolpen berarti dua bolpen. Karena 1 tambah 1 bagi anak yang baru belajar itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang ganjil. Maka dijelaskan, ini misalnya. Nah, seperti itu. Maka begitu juga di dalam Al-Qur'an ini. Allahu nuru samawatil ard. Ini misalnya agak kurang bisa dipahami, masa mathalu nurhi, penjelasan tentang cahayanya adalah mathalu nurhi kamishkatin fiha misbah. Jadi Allah ini mengetahui kita, karena Allah yang menciptakan kita. Maka untuk memberi pemahaman kepada kita, Allah ini karena Allah ini menginginkan agar kita mengenalnya, agar kita mengetahui cahaya Allah itu. Karena mathalun nuri, Allah menjelaskan, berarti Allah ini ingin memberikan pemahaman kepada kita tentang cahayanya. Maka diberilah penjelasan tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka mathalun nurhi ini berarti Allah berkehendak menjelaskan nurnya kepada kita. Mathalun nurhi kamishkatin fiha misbah. Jadi kamishkatin, apa miskat itu? Nah, miskat itu misalnya biasanya dalam bahasa Indonesia disebut dengan lubang yang tidak tembus. Miskat ini sebenarnya di dinding misalnya. Miskat itu adalah sebuah jendela yang terbuka dari sisi orang yang melihat kepada jendela itu, tapi dari sisi lain dia tertutup. Jadi dia terbuka di depan, lalu di belakang dia tertutup. Mishkatin. Nah, di dalam mishkat itu ada mishkatin fiha misbah. Di dalam mishkat itu, di dalam jendela tadi itu ada misbah, ada lampu. Kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu, lampu itu, fi zujajah, ada di dalam kaca. Fi zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Sedangkan kaca itu bentuknya seperti planet, jadi berbentuk bulat. Jadi ini Allah menjelaskan sampai bentuknya saja dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa misalnya mishkat ini terbuka dari satu sisi lalu tertutup dari sisi yang lain? Karena kalau terbuka dari semua sisi, maka cahayanya ini tidak akan memberikan cahaya yang fokus, cahaya yang penuh, sehingga tidak bisa memberikan, tidak menyinari seluruh ruangan misalnya dengan sempurna. Cahayanya kalau terbuka dari seluruh sisi, maka cahayanya akan lemah. Nah, berbeda dengan jika cahayanya itu dari satu sisi saja. Maka ketika cahaya ini mishkat itu cahayanya terdiri dari satu sisi, maka cahayanya fokus bersinar sehingga cahayanya semakin kuat. Lalu apa yang ada di dalam mishkat itu? Di dalam mishkat itu Allah berfirman fiha misbah, bahwa di dalam mishkat itu ada misbah, lampu yang ada di dalam kaca. Yang kaca itu zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Kaca itu bentuknya seperti bulat. Jadi berbentuk bulat. Jadi Allah bahkan sampai menjelaskan bentuk dari bentuk dari kaca itu. Jadi cahayanya ini menampakkan kepada kita langit, bumi, dan semua yang kita lihat, baik yang kita ketahui dan yang kita tidak ketahui, semuanya itu adalah sinar dari cahaya itu. Dari mana cahaya itu? Nah, maka dari mana cahaya itu insyaallah akan kita bahas, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Bijahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad